Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bisa berjumpa kembali dengan saya Eva Yusnita. Saya TGP Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Saya di sini akan membahas tentang jurnal dwi mingguan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan, Bapak Ali Umar Arhab. Yang kedua, Bapak Fasilitator Bapak Firmansyah. Yang ketiga, pengajar praktik Bapak Saiful Anam. Di sini saya akan membahas refleksi dengan menggunakan teknik 6 topi atau Six Thinking Hats. Ini pertama kali ditemukan oleh Edward de Bono pada tahun 1985, di mana melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi itu memiliki cara berpikir yang berbeda. Kadang mendominasi kita untuk berpikir bagaimana caranya gitu. Jadi mendominasi. Maka dari itu sering kita melatih ke-6 topi tersebut, maka kita akan mendapat refleksi yang lebih dalam lagi. Di mana ke-6 topi tersebut yaitu ada topi warna putih. Di sini menyatakan informasi, opini, fakta. Jadi ada di topi putih tersebut. Nah, untuk perasaan yang terkait dengan topik di situ ini disimbolkan dengan topi warna merah. Nah, untuk topi warna kuning ini hal-hal positif yang terkait dengan topik itu, maka disimbolkan dengan warna kuning ini. Untuk warna hitam, apabila ada kendala, hambatan atau risiko pada saat pendidikan guru penggerak ini pada saat belajar modul 1.2, maka disimbolkan dengan warna hitam. Ide-ide yang muncul, ide-ide baru yang muncul itu disimbolkan dengan warna hijau. Sedangkan warna biru ini menyatakan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Nah, ayo kita bahas ke-6 topik tersebut, apa yang didapat selama mempelajari modul 1.2. Yang pertama, topi putih. Topi putih ini kan menyatakan fakta, realitas. Nah, di sini pada PGP ini kita mempelajari 10 modul di dalam LMS yang terdiri dari modul 1, 2, dan 3. Di mana modul 1 ada 1.1 sampai dengan 1.4 dan seterusnya. Di dalam setiap modul itu terdapat materi, baik berupa video maupun handout. Jadi mulai dari diri serta eksplorasi konsep. Selain itu, terdapat juga tugas yang dikumpulkan pada LMS tersebut berupa link drive, video, audio maupun link YouTube. Jadi kita masukkan ke LMS tersebut. Terdapat juga ruang virtual dengan fasilitator, yaitu namanya ruang kolaborasi. Bersama instruktur juga ada, yaitu berupa ruang elaborasi. Nah, sedangkan pada topi merah ini setelah dibukanya pendidikan guru penggerak, saya itu merasa semangat. Kali ini menyatakan perasaan. Saya merasa semangat karena bisa belajar dari orang-orang hebat pilihan bersama fasilitator yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dibuatlah WA group dengan teman-teman baru dan pengajar praktik. Saya setiap hari mengajar full, jadi harus mengatur waktu agar tugas itu tidak menumpuk di LMS, sehingga centang biru nanti akan mewarnai LMS tersebut. Perasaan saya saat mempelajari materi, ternyata begini pendidikan pada zaman kolonial. Nah, jadi tidak diberikan kesempatan semua masyarakat itu untuk menempuh pendidikan. Nah, pada saat menjalankan diskusi, perasaan saya sangat senang karena bisa berinteraksi dengan teman yang umumnya tidak saya kenal dan bisa memberikan masukan kepada kita semua. Pada topi kuning ini saya pada saat itu guru harus memberikan pembelajaran yang baik pada murid dengan telaten agar murid itu bisa berkembang dengan baik dan optimal di dalam sekolah. Perkembangan zaman dari tahun ke tahun sangat pesat, terutama dalam teknologi, sehingga kita harus bisa menghadapi tantangan zaman. Itu yang harus kita rubah dan sangat maju berdasarkan kebudayaan dan keadaan di sekitar kita itu. Nah, pada topi hitam, nah ini
pada topik itu kan kendala apa itu semuanya. Murid itu kan memiliki kemampuan yang beragam dan unik. Dari keberagaman itu, nah itu saya kesulitan apabila murid itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena di dalam kelas selain ramai juga kurang maksimal, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Nah, jadi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah itu biasanya sering tidak menghiraukan. Nah, ini nantinya bisa bertanya dengan pada murid yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Nah, pada topik hijau, nah ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa yang tadi sebelumnya itu yaitu saya nanti ke depannya yang harus saya lakukan itu adalah pembelajaran harus berpihak pada murid. Murid itu dibimbing agar bisa dengan paham terhadap konsep yang dipelajari. Apabila nanti ada siswa yang kesulitan, selain saya nanti yang akan membimbingnya, juga teman sejawatnya yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk berbagi dengan temannya sendiri, sehingga bisa mengembangkan kepemimpinan murid di dalam kelas. Nah, pada topi biru di sini kan menyatakan kesimpulannya, pembelajaran di dalam kelas harus dituntun oleh guru, sehingga guru bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik, sehingga murid bisa menjadi manusia seutuhnya. Guru harus telaten dan bisa menjadi tempat curhat murid. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Murid diberikan kebebasan dalam berpikir, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Pembelajaran juga harus berpusat pada murid, jangan berpusat pada guru lagi. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Oke kawan-kawan, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di modul 1.2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.